negara-negara barat hingga organisasi internasional akhirnya turun tangan dengan memasok bantuan peralatan militer hingga senjata ke Ukraina. Bahkan, belakangan Zelensky juga tengah melobi Swedia agar mau mengirimkan sistem artileri pemanah milik mereka. Говорив сьогодні з президентом Азербайджану. Подякував йому за щире бажання миру для України, за гуманітарну підтримку нашої держави і за мудрий погляд на захист міжнародного права. Sahabat Kompas.com, nggak kerasa nih, udah 1 tahun Rusia melancarkan invasinya ke Ukraina. Rusia yang memiliki militer yang cukup kuat tentunya nggak susah untuk mengerahkan berbagai alutsistanya. Namun untuk Ukraina, yang kekuatan militernya masih kalah jauh daripada Rusia, tentunya mengandalkan bantuan dari sekutu. Yang tak lain, sekutu-sekutu Ukraina adalah negara-negara barat. Nah, di Oh Begitu kali ini, kita akan membahas apa saja daftar senjata yang dipasok Barat untuk Ukraina. Tapi sebelum membahas hal itu, kita perlu melihat gambaran kekuatan militer Ukraina versus Rusia. Menurut situs pemeringkat militer dunia, Global Firepower, per tahun 2023, Rusia adalah negara dengan kekuatan militer yang mumpuni. Mereka menduduki posisi kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Di sisi lain, negara tetangga mereka yakni Ukraina berada di urutan ke-15 dari 145 negara. Gak cuma dari segi peringkat, ketimpangan kekuatan militer kedua negara ini juga terlihat dari stok personel aktif hingga alutsista yang dimiliki. Oke, kita mulai dulu dari personel aktif. Ukraina hanya memiliki 200.000 tentara, sementara Rusia memiliki jumlah lebih dari 2 kali lipatnya, yakni sekitar 830.900. Selanjutnya alutsista berupa tank dan kendaraan lapis baja. Dari aspek ini, Ukraina lagi-lagi kalah telak nih dari Rusia. Rusia memiliki 12.566 tank, sementara Ukraina hanya memiliki 1.890 unit. Gak cuma di darat, jumlah alutsista Ukraina di udara dan laut juga lebih sedikit daripada Rusia. Rusia mampu menempati peringkat 2 hingga 3 terkuat di dunia, sementara peringkat Ukraina berkisar 33 hingga 66. Nah, dari penjelasan ini kita bisa membayangkan nih, betapa timpangnya kekuatan militer dua negara pecahan Uni Soviet itu. Nah, karena hal inilah, Ukraina lantas berupaya mencari simpati internasional. Lewat berbagai advokasi hingga pidato di panggung internasional, upaya Presiden Volodymyr Zelensky akhirnya berhasil. Bahkan, belakangan Zelensky juga tengah melobi Swedia agar mau mengirimkan sistem artileri pemanah milik mereka. Говорив сьогодні з президентом Азербайджану. Подякував йому за щире бажання миру для України, за гуманітарну підтримку нашої держави і за мудрий погляд на захист міжнародного права. Lewat serangkaian advokasinya itu, Zelensky akhirnya mampu menarik dukungan sejumlah negara barat. Negara-negara barat hingga organisasi internasional akhirnya turun tangan dengan memasok bantuan peralatan militer hingga senjata ke Ukraina. Amerika Serikat misalnya, mereka telah jor-joran memberikan bantuan alutsista ke Ukraina. Seperti contohnya pengiriman 30 tank M1 Abrams, 90 kendaraan tempur lapis baja Stryker, 59 kendaraan tempur Bradley, rudal Patriot, sistem roket M142 atau HIMARS, hingga M777 Howitzer. Nah, selanjutnya ada Jerman yang terkenal dengan industri manufakturnya. Mereka disebut telah mengirim 14 tank Leopard 2, sistem pertahanan udara Iris-T, hingga rudal Patriot. Tak berhenti sampai di situ, Australia dan Kanada juga menyumbang M777 Howitzer dan amunisi ke Ukraina.
Kiriman senjata canggih dari Barat ini berhasil meningkatkan kemampuan bertempur Ukraina, sehingga mampu menahan pergerakan Rusia di wilayah timur. Tapi, perlu dicatat nih, bahwa Ukraina nggak bisa menggunakan senjata yang dipasok Barat itu untuk menyerang wilayah Rusia. Ya, memang karena sudah ada konsensusnya mengenai hal itu. Dalam perjanjian kedua negara disebutkan bahwa Ukraina hanya bisa mengerahkan persenjataan jika posisi pasukan Rusia ada di wilayah Ukraina sendiri. Nah, dengan adanya perjanjian ini, Ukraina nggak bisa melakukan serangan balik melewati batas negara hingga masuk ke wilayah Rusia. Itu dia penjelasan soal daftar senjata yang dipasok Barat ke Ukraina. Sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com. Jernih melihat dunia.